Dari pace, kita bisa melihat kebiasaan buruk apa yang kita miliki yang membuat kita sulit untuk menjadi kaya. Halo, bersama Yurita dari Mirai People Development Consultant. Konsultan pengembangan diri dan pengembangan bisnis berdasarkan ilmu pace. Di dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai kebiasaan buruk apa yang dimiliki oleh seseorang yang membuat seseorang sulit untuk menjadi kaya. Sebelum masuk ke bahasan itu, untuk menjadi kaya kita pertama harus punya mindset kaya dulu. Itu yang jauh lebih penting. Kita punya mindset kaya dan kita mempunyai niat bahwa kita pengen kaya. Tergantung teman-teman, monggo diposisikan mau di usia berapa kayak gitu ya. Mungkin teman-teman mempunyai target nih usia 50 kayak gitu, atau kelamaan 50. Di usia berapa? 40 tahun saya sudah mempunyai kebebasan finansial misalnya. Terserah teman-teman mau di usia 20, 30, 40, monggo aja kayak gitu. Jadi targetnya teman-teman sendiri mau di usia berapa sudah mempunyai kebebasan finansial atau sudah kaya. Kaya dan miskin ukuran setiap orang berbeda. Ya kan, karena itu relatif ya. Jadi monggo aja teman-teman mentargetkannya seberapa, karena semua itu tergantung di kita. Termasuk juga saya mau jadi kaya atau enggak, itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman secara pribadi sudah meniatkan diri untuk saya pengen kaya di usia misalnya 30 tahun, itu otomatis ya, berdasarkan pengalaman, langsung kita mulai memperhitungkan pengeluaran kita itu, mulai kita hitung baik-baik. Semuanya itu ada hitung-hitungannya gitu. Ketika niat itu sudah terbentuk, jadi begitu dapat duit, begitu dapat gaji, langsung sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk biaya hidup sehari-hari, sekian persen untuk gaya hidup. Nah, itu teman-teman sudah langsung otomatis mempunyai hitungan seperti itu ketika teman-teman sudah meniatkan diri bahwa saya pengen kaya. Itu. Nah, untuk jadi kaya sendiri ya, untuk jadi kaya sendiri kan sebenarnya ada dari berbagai macam faktor. Bisa dari dari warisan. Kedua, kita mempunyai pasangan yang kaya. Ya, misalnya kita menikah dengan orang kaya, itu kan otomatis membuat kita juga jadi ikut kaya. Terus yang ketiga dari investasi. Teman-teman mungkin udah beberapa tahun ikut investasi. Terus yang keempat dari bisnis, mungkin teman-teman mempunyai bisnis selain bekerja kayak gitu, teman-teman punya bisnis sendiri, itu kan juga bisa membantu keuangan. Itu yang bisa membuat atau mungkin juga menang lotre, karena banyak kan kita dengar ya orang yang menang lotre berapa ratus juta kayak gitu, terus kehidupan dia berubah. Nah, itu juga bisa. Tapi di bahasan kali ini, sekali lagi saya akan membahas bagaimana melihat kebiasaan buruk yang kita miliki yang menyebabkan kita sulit untuk menjadi kaya berdasarkan pace. Jadi pace itu seperti buku manual tentang diri kita. Kalau kita ini ya, aduh, close up. Pengharum ruangan ini, di buku manualnya pada saat saya membeli ini, pengharum ruangan ini,
diberi petunjuk bagaimana cara menggunakan pengharum ruangan ini. Jadi cairan dalam botol dituang ke sini. Setelah itu stick ini dicelupkan dan itu akan membantu untuk mengharumkan ruangan. Jadi yang dimaksud pace itu juga seperti itu. Adalah buku manual kehidupan kita. Kebiasaan buruk apa yang kita miliki yang harus kita rubah supaya kita bisa jadi kaya. Oke? Sekarang teman-teman lihat di lembar pace di bagian resource. Di bagian struktur. Nah, di bagian struktur ini bisa menggambarkan kebiasaan teman-teman. Nah, kalau teman-teman resource elemennya rendah, saya ulangi ya, resource elemennya rendah, itu berarti teman-teman sulit atau enggak pandai dalam mengurus uang. So, apa yang harus dilakukan ketika dia tahu, oh ternyata saya mempunyai kebiasaan, ya kan, saya mempunyai kebiasaan untuk jajan-jajan yang nggak penting. Jajan-jajan yang nggak penting itu kan termasuk nggak bisa ngurus duit ya. Jadi duit dihambur-hamburkan. Pace itu kan membantu kita untuk melihat kesadaran diri. Udah sadar nih, ternyata bener aku nggak bisa atau aku nggak pandai dalam mengurus keuangan. Apa yang harus dilakukan? Belajar. Cari ilmu bagaimana mengatur keuangan. Atau kita tanya ke konsultan keuangan. Kalau saya punya penghasilan sekian juta dan saya pengen punya investasi ya, atau di hari tua saya bisa mempunyai cukup uang, itu bagaimana caranya? Nah, itu teman-teman bisa tanya ke konsultan keuangan bagaimana cara untuk mengatur. Kalau males belajar sendiri, tanya konsultan untuk membantu mengatur keuangan atau penghasilan teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang, nah ini nih yang seringkali kita temui, yang membuat seseorang itu sulit kaya adalah apa coba? Selalu mengikuti tren. Dan biar dilihat orang, wah kayak gitu. Terkadang saya juga gumun, heran. Gumun itu bahasa Jawa. Nah, seringkali saya juga heran ya, seseorang yang penghasilannya berapa? Yang penghasilannya di bawah, misalnya yang penghasilannya pas-pasan kayak gitu ya, yang penghasilannya pas-pasan tapi setiap kali iPhone terbaru keluar dia pasti ganti. Jadi hanya untuk memenuhi gaya hidup dia supaya lebih kelihatan wah kayak gitu. Salah enggak? Saya tidak mengatakan tidak boleh ganti-ganti handphone. Saya cuman mau mengatakan bahwa dari pace bisa kelihatan mana orang yang sulit mengendalikan untuk untuk kelihatan stand out kayak gitu. Nah, itu kan membuat kita juga sulit untuk menjadi kaya. Kalau memang kita masih berjuang dalam finansial, belum mengalami kebebasan finansial. Nah, beda ceritanya kalau udah mengalami kebebasan finansial ya. Kalau udah ngalamin kebebasan finansial mah juga kebebasan finansial, bebas-bebas saja lu mau beli apa kayak gitu kan.
mau beli tas yang harganya ratusan juta, mau beli tas yang harganya puluhan juta, mau beli handphone yang harganya puluhan juta, kayak gitu terserah. Nah, tapi ini berkaitan dengan teman-teman yang masih struggling dalam hal finansial. Ini kita lihat, nah kalau elemen ininya, output elemennya ya, kalau output elemennya ini tinggi sekali malah. Kalau output elemennya itu tinggi, itu berarti orangnya apa? Dia senang untuk memberi kesan wah, kayak gitu ya. Dia senang untuk memberi kesan wah terhadap orang lain. Dan at the end adalah dia senang belanja dengan gaya hidup yang wah, dengan gaya hidup mewah. Itu orang dengan struktur output elemen yang tinggi. Udah tahu nih sekarang ya kan? Oh, ternyata begitu ngelihat pacanya, dilihat di struktur, output elemen saya ternyata tinggi banget, di atas 85%. Nah, itu udah kemungkinan besar dia senang untuk bergaya hidup mewah. Udah sadar kan? Oh iya, memang ini kelemahan saya. So what? Apa yang harus teman-teman lakukan? Kurangin dulu. Jadi begitu dapat uang langsung, ya kan, disisihkan. Mana yang untuk investasi? Karena investasi ini salah satu faktor yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi kaya. Selain hal-hal yang tadi disebutkan, entah itu punya bisnis, ya kan, entah itu dapat warisan, itu juga kan bisa menjadi faktor teman-teman untuk menjadi kaya. Ketika masih struggling secara finansial, lebih baik lihat pacenya dan apa yang harus saya lakukan untuk membantu saya supaya saya bisa kaya. Kalau saya ulangi, kalau elemen resource-nya, jadi kita lihat di pace di bagian struktur, terus kita lihat kalau resource elemennya itu rendah, itu udah pasti dia sulit untuk mengatur keuangan. Jadi solusinya belajar untuk mengatur keuangan, atau kita tanya konsultan yang bergerak di bidang keuangan. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat di struktur ya, di output elemen. Nah, teman-teman lihat, kalau output elemennya lebih dari 85%, itu sudah kemungkinan besar sekali bahwa teman-teman senang untuk membuat orang lain terkesan dengan gaya hidup teman-teman. Terus terang, kalau kita hanya berusaha untuk impress orang lain, hanya untuk membuat orang lain terkesan, nanti lama-lama capek, percaya deh. Iya kan? Pada akhirnya kita cuma mengikuti tuntutan orang supaya saya bisa masuk dalam golongan mereka, seperti itu. Sepertinya udah gak masanya lagi sekarang. Sekarang masanya adalah kita menemukan kesadaran diri kita dan kita menjadi pribadi yang sesuai dengan diri kita. Karena setiap pribadi adalah unik, dan keunikan tersebut yang membuat kita menjadi apa ya? Bahasanya gimana? Keunikan-keunikan itu justru yang memperindah kehidupan ini. Kalau semuanya sama aja bosen gak sih? Kalau semua orang mukanya tiru, semua nanti salah lagi nyebutnya. Oh, saya pikir ini, saya pikir itu, kayak gitu, ya kan? Semua orang seragam aja, semua orang berusaha untuk mengesankan orang lain. Capek loh beneran, itu nanti lama-lama capek. Banyak yang konseling di Mirai dan bercerita bahwa dia berusaha untuk membuktikan, entah itu ke kedua orang tuanya, entah itu ke lingkungannya, ya kan? Dia berusaha untuk membuktikan kepada orang lain. Nah,
usaha dia untuk membuktikan itu membuat dia capek. Karena dia ngerasa dia nggak bisa jadi diri dia sendiri kayak gitu. Karena dia hidup dengan tuntutan orang, capek banget itu. Jadi jangan berusaha untuk mengesankan orang lain supaya kelihatan wah, supaya kelihatan hebat kayak gitu. Jalanin aja semua proses yang sudah ditentukan. Kita berusaha untuk menciptakan yang baik dalam diri kita. Bagaimana caranya? Mindset kita dirubah. Mindset kita berubah, maka hidup kita akan berubah juga. Terima kasih, sampai di sini bahasan mengenai kebiasaan buruk yang bisa kita lihat dari pace yang membuat kita sulit untuk menjadi kaya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.